Kasus penggelapan uang yang dilakukan mantan manajer Denny Sumargo, Ditya Andrista, akhirnya berakhir dengan keputusan kurungan penjara untuk terdakwa selama 1 tahun. Menyoal ini, kuasa hukum Ditya tegar tidak serta-merta menerima keputusan tersebut. Ia akan memikirkan yang terbaik untuk kliennya. Namun bagi Ditya sendiri, ia ingin agar nanti suatu saat bersua dengan Denzo. Dendam yang ada sudah bisa hilang dan terlupakan. Simak video selanjutnya. Ini seperti apa keputusan dari majelis hakim tadi, Bang? Ya, tadi kan sudah diputus ya, proses panjang sekali ini sebenarnya untuk ukuran kasus yang demikian. Putusannya sebenarnya tadi disebut 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun dan tidak perlu dijalani pertimbangan hakim kan karena beberapa hal tadi juga teman-teman dengar. Kalau sikap dari kita sih tadi juga diberi kesempatan dan kita masih pikir-pikir ya akan melakukan banding atau tidak. Kita kan masih punya waktu 7 hari. Jadi soal nanti akan melakukan upaya hukum lanjutan atau tidak itu nanti akan kita putuskan nanti. Tapi pada prinsipnya ada beberapa hal memang yang menurut saya beberapa hal yang kemudian dinyatakan terbukti. Yang jelas pasal yang dituduhkan, pasal yang pertama itu kan pasal pemalsuan. Jadi kan klien kami itu kan dituduh memalsu dokumen, memalsu tanda tangan dan ternyata itu semua tidak terbukti. Dan itu juga tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Pun dalam tuntutan juga jaksa penuntut umum tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang dipertimbangkan. Nah, artinya untuk masalah itu clear ya, dakwaan pertama itu. Klien kami dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana untuk dakwaan yang kedua primer ya, alternatif. Itu pasal 374, jadi dituduh melakukan penggelapan dalam jabatan. Ya masih banyak ruang sebenarnya untuk berdebat, tapi apapun itu putusan hakim hari ini kami hormati karena pasti sudah dijatuhkan setelah melalui proses musyawarah yang baik, proses penilaian terhadap fakta-fakta, dan itu semua kita hormati. Tapi untuk sikap dari kita sendiri, dari Ditya Andrista maupun tim kuasa hukum, sampai saat ini masih pikir-pikir ya akan melakukan banding atau tidak. Itu. Kalau Mbak Ditya sendiri gimana? Ya. Dengan hasil putusan tadi? Kalau aku sih sebelumnya terima kasih juga sama kuasa hukumku. Aku putusannya percobaan ya. Percobaan. Tidak ditahan ya, udah alhamdulillah sih. Kalau untuk naik banding atau apapun nanti terserah kuasa hukum aja. Yang penting dari awal aku selalu bilang yang penting cepat selesai masalahnya, dan ini kan udah sidang terakhir, udah putusan, udah selesai, jadi aku pengen lanjutin hidupku lagi. Jadi udah lega sih, maksudnya udah lega, udah sepanjang kasus ini kan setahun lebih juga kasusnya, jadi ya ditunjukin aja sama Allah mana yang emang harus aku relakan, maksudnya orang pergi dari aku, mana yang harus tetap di samping aku, semuanya kelihatan, dan aku puas banget sama hasilnya. Walaupun dibilangnya bersalah atau apapun itu, aku udah nggak peduli sih kalau kebenaran di dunianya ya, karena seperti aku bilang, aku selalu bilang aku Denny Sumargo, dan Allah aja sebenarnya yang tahu aslinya kebenaran kayak gimana. Cuma untuk sekarang ini aku puas banget, maksudnya udah bisa ngelanjutin hidupku lagi, udah nggak keganggu lagi. Selama ini kalau jualan kan selalu ditanya udah selesai belum kasusnya gitu, jadi klien mungkin agak ragu. Nah sekarang karena udah selesai, jadi aku alhamdulillah sekali udah lega, terus juga udah bisa jualin talent-talentku yang lain lagi seperti biasa ya. Mungkin agak sulit karena mulai dari nol lagi, tapi at least aku udah nggak keganggu tiap minggu harus sidang, nggak perlu lagi ngejelasin ke klien sampai mana kasusnya. Ya udah selesai lah, untuk bener salahnya aku nggak peduli, intinya aku udah selesai, lanjutin hidup. Ya udah, life must go on aja. Terima kasih banyak juga sama Denny Sumargo udah jadi bagian hidup saya beberapa 10 tahun terakhir ya. Terima kasih banyak.
ilmunya, terima kasih banyak kebersamaannya, terima kasih banyak. Jadi one day misalnya ketemu lagi, ya aku berharap baik-baik saja. Tapi mungkin kalau untuk saat ini sudah sampai di sini aja. Jadi terakhir aku ngomong terima kasih banyak, minta maaf mungkin saya salah atau kalau mungkin kayak nggak ngakuin apa gimana, intinya maafin salah saya. Terima kasih banyak sudah jadi bagian dari hidup saya. Terima kasih banyak sudah jadiin saya, ya banyaklah kenangannya. Tapi intinya saya nggak ada dendam, saya nggak ada gimana-gimana. Intinya saya terima kasih banyak dan saya lega. Alhamdulillah udah selesai kasusnya. Terima kasih Denny. Sangat puas, berarti kemungkinan besar tidak akan melakukan banding. Nanti kita pikir-pikir. Itu terserah Masih kuasa punya- hukum aja. Masih punya waktu 7 hari Mas. Nanti kita akan gunakan hak itulah buat kita Iya. diskusikannya. Itu aja. Yang membuat Mbak Ditya nangis di hadapan hakim. Buat nangis tadi ya karena capek ya. Mungkin kalau teman-teman ngikutin kan setiap minggu suka ada yang datang nih teman-teman nanya gitu kan, itu cukup mengganggu waktu, tenaga, energi, materi juga dan lain-lain lah. Terus ditambah lagi selama setahun lebih ini saya nggak bisa gerak bebas lepas gitu karena apa-apa pasti disangkut pautin sama kasus ini. Terus banyaknya orang nggak percaya sama saya, termasuk klien ataupun siapapun yang tidak tahu kebenarannya pasti ngejudge saya udah penipu, apa kayak gitu-gitu, ngelapan dana ya macam-macam lah. Tapi saya saya survive lah. Saya yakin saya bisa lewatin ini karena apapun masalah kita pasti lewat nantinya kok. Dan sekarang ini sudah lewat, sudah mulai dari nol lagi. Jadi tadi nangis tuh ya Allah akhirnya selesai juga gitu saya gitu. Walaupun nanti kerjanya mungkin agak lebih 5 kali lipat lebih ekstra lagi, tapi aku lega aja. Dan aku juga mau terima kasih banyak juga sama talent-talent yang masih aku pegang, Richard Kyle, Baby Jovanka, Sisi Asi, dan masih banyak lagi tetap percaya sama saya di tengah-tengah saya berkasus begini, masih mau saya jualin, masih mau saya bimbing sebagai saya manajer. Jadi saya terima kasih banyak supportnya sama orang-orang yang udah tulus nggak ninggalin saya di tengah-tengah kasus ini. Banyak orang yang ninggalin saya, tapi untuk orang-orang yang stay di samping saya dan tetap percaya dengan saya, terima kasih banyak juga. Berarti sekarang Mbak Ditya lebih selektif ya untuk memilih talent. Iya, aku agak trauma juga deket sama talent lagi. Cuma kalau untuk Richard Kyle dan Baby dan Sisi ya karena sama kayak Densu durasinya ya lama gitu. Jadi karena mereka tahu dari pihakku seperti apa, dari pihak Denny seperti apa, jadi ya mereka tetap mau stay sama aku ya. Aku udah bersyukur sih. Mereka sempat bilang jangan beda, jangan samain dengan talent lain gitu. Apa dengan Denny gitu, kita nggak kayak gitu intinya. Mereka ngasih support aja kayak biasa lagi, jangan berubah lah gitu. Makanya aku mau terima kasih juga ini sama kuasa hukumku si Tegar Putuhena sama Adi Sugiharto juga. Kadang kan namanya ikut sidang kadang emosi nggak stabil ya. Kadang aku suka nyentak mereka juga, gimana nanyanya cepetan dong kok lama banget gitu. Mereka sabar juga, makasih juga sama majelis hakim, sama jaksa, sama panitera semuanya yang selama sidang juga selalu support lah gitu. Jadi nggak pernah tegang kalau sidang karena mereka juga baik-baik. Pak, tapi artinya putusan yang bisa keluar ini itu sesuai apa yang diharapkan kakak itu, artinya ya lebih baik tetap ditahan gitu. Ini harapan kakak juga nggak sih? Kalau harapannya kan karena waktu ditanya sama majelis hakim waktu itu, waktu saya bersaksi kan saya bilang saya tidak merasa bersalah. Cuma kalau misalnya sekarang diputus bersalah, makanya saya nggak peduli. Kayak kalau mau misalnya fight, naik banding apa segala macam kan lama lagi ya. Yang lebih saya pikirin tuh waktunya nih, kayak bolak-baliknya apanya itu kan lumayan makan waktu. Kalau sesuai harapan apa enggak ya enggak sebenarnya, tapi karena majelis hakim juga katanya sopan dan lain-lain, aku tidak ditahan, itu aja sudah syukur alhamdulillah. Kan yang penting aku bisa lanjutin hidupku lagi, tidak di dalam. Ya udah ikhlas sih. Sebelum berangkat juga aku dalam hati berdoa sama Allah, apapun putusannya saya ikhlas, saya jalanin.
masuk saya jalanin, tidak masuk pun saya alhamdulillah gitu. Kak, mau meluruskan apa memulihkan nama baik seorang Lydia sendiri, apalagi gini kan kaitannya dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan. Ini cukup berat juga nggak sih intinya ke depannya? Iya, itu tadi yang aku bilang, kenapa mulai dari nol lagi berat, iya, karena sekarang kalau googling namaku juga pasti langsung oh manajer penggelapan dana, oh manajer pemalsuan dokumen dan lain-lain, itu udah pasti. Cuma aku beruntungnya lagi Allah tuh kasih jalannya mudah, rezekinya juga lancar terus, walaupun harus 2 kali lipat lebih kerja keras, tetapi masih banyak klien yang percaya sama aku, melihat aku bukan, karena kan kalau masalah aku sama Denny Sumargo ini kan jatuhnya masalah internal ya. Kalau sama klien kan sebenarnya selama aku bisa profesional dan aku bisa, mereka melihat value-ku lah, bisa mengerjakan apa yang mereka request, ya mereka lebih ke situ, bisnis is bisnis gitu. Udah bukan kayak personal. Oh sama Denny begini nih. Rata-rata sih klien yang pakai Richard, Baby, Sisi sih nggak ngelihat ini. Mereka berpikirnya itu internalnya Denny sama Ditya aja gitu. Bang, mungkin bisa dijelasin Bang mengenai vonis tadi 1 tahun penjara dengan masa percobaan seperti apa sih? Jadi itu lumrah ya dalam hukum pidana kita. Hakim punya pertimbangan sendiri. Ya. Mungkin yang dilihat mungkin derajat kesalahannya dari banyak aspek, salah satunya derajat kesalahan. Bahwa kami dari awal termasuk dia tidak mengingkari soal memang ada proses perbuatan yang dilakukan tanda petik ngambil duit komisi. Cuman kan kita menjelaskan dalam proses persidangan yang panjang ini bahwa apa yang dilakukan itu dasarnya karena memang ada juga hak-hak yang belum dipenuhi sebelumnya, kan begitu kira-kira. Jadi kalau dipotret peristiwa pidananya sepenggal saja, maka yang terlihat adalah ini ada peristiwa pidana. Tapi kalau ditarik ke belakang mengenai latar belakang kenapa kemudian perbuatan itu dilakukan, akan muncul kemudian fakta-fakta. Oh ternyata ada hal yang melatar belakangnya itu. Mungkin rasa orang-orang motif lah ya. Nah maksud saya majelis punya pertimbangan sendiri soal itu. Nah, apa maksudnya tadi dinyatakan dihukum 1 tahun penjara, tapi tidak perlu dijalani, ya kan? Tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun ini klien kami Ditya ini dalam masa percobaan tidak boleh melakukan kejahatan. Kalau kemudian melakukan kejahatan maka berlaku tadi yang 1 tahun. Jadi begitu maksudnya. Dicoba 2 tahun. Sama seperti putusannya Rachel V-nya juga hukuman percobaan. Banyak yang kemudian diputus dengan hukuman percobaan seperti ini. Jadi bukan pertama kali ini banyak, dan ini lumrah dalam proses hukum pidana. Ada pembalikan duit itu kan? Tadi nggak ada perintah itu di amar putusan. Kembaliin duit apa? Enggak. Tadi di amar putusan tidak dibacakan oleh hakim, jadi ya itu aja. Kembaliin duit apa? Saya nggak ada yang saya ambil, uangnya gimana? Nggak ada perintah.